Lagi bersama kami di Indonesia Bicara, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir kita pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Henry. Pak Henry, kira-kira kalau dari perbincangan kita dari awal sampai akhir juga dari sanksi sendiri, kira-kira Anda juga sebagai Ketua DPP Granat dan juga sebagai anggota Wakil Rakyat, kira-kira punya masukan apa sih Pak untuk harapan terbesar agar negara kita ini, apalagi untuk kalangan birokrat yang lagi kita sorot ini, jangan sampai besok-besok ada lagi yang tertangkap gitu Pak? Pertama, kepada yang kita semua yang merasa atau mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini harus ambil bagian dalam upaya untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu satu ya. Yang terbesar Bapak ini sebagai mantan Deputi Pemberantasan agar tidak ada lagi nih di birokrat, kalangan birokrat ini sendiri yang menggunakan narkoba. Ya, jadi isu masalah narkoba ini isu kemanusiaan. Itu perlu kepedulian semua pihak. Jangan contoh perusahaan-perusahaan besar yang punya CSR, kenapa tidak mereka membangun panti rehab? Biar nanti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan yang nanti membina dan sebagainya. Ketika semakin banyak yang bisa dipulihkan atau ditangani dengan rehab, maka angka permintaan akan turun. Dan dalam konteks pencegahan tentunya kita semua juga diperlukan perannya. Kalau saya bangun museum anti narkoba, karena saya terpikir, yang paling murah apa sih? Ceramah, kemudian seminar, ini mahal karena harus sewa gedung. Kalau ini enggak, bangunan sekali bangun, terus saja masyarakat datang gratis, sudah 100.000 anak-anak teredukasi. Apalagi mungkin dari anak-anak muda bisa lihat situ langsung. Ketika keluar dari sana saya tanya, Dik gimana narkoba? Ih ngeri, saya nggak mau om. Itu respon dari dalam. Setelah dia menyaksikan, dampaknya serius sekali. Nah, kita berharap masing-masing daerah membuat perorangan bisa, lembaga bisa, sehingga jangkauan edukasi, jangkauan pencegahan ini lebih merata lagi. Kita bikin lagi. Ya. Semoga mungkin di Pulau Jawa sendiri ada nih Pak ya. Enggak, Lampung nanti sebentar lagi. Oke, di Lampung. Bentar lagi. Terakhir ke Mbak Devi, kira-kira ada harapan apa ini? Ya, peluang yang sama yang dimiliki oleh para pengedar ini untuk mempengaruhi anak-anak kita sebenarnya juga kita bisa manfaatkan juga justru untuk melindungi anak-anak kita. Kalau tadi beliau mengatakan medsos misalnya menjadi salah satu pintu masuk, justru kita juga manfaatkan medsos tersebut. Sederhana kalau kita anak-anak muda itu kan mereka sangat ekspresif misalnya, berganti status dan sebagainya. Kalau sudah begitu, kita harusnya mulai melakukan pendekatan. Ini kan hanya sekedar menegur, mengucapkan salam dan sebagainya. Walaupun misalnya itu bukan anak kita, anak tetangga dan sebagainya. Karena yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa dirinya sendirian. Dan kalau dia sudah merasa sendirian, orang siapapun yang masuk tentu akan menjadi sebuah oase bagi jiwanya. Dan itu yang tidak boleh kita berikan kesempatannya bagi para pengedar tersebut. Sehingga tugas para bapak yang sudah mulia ini, keduanya bisa kita bantu dengan cara yang paling mudah ya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, terima kasih Pak Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto dan Pak Henry Yosodiningrat atas perbincangan pada malam ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan juga paling penting tadi ada masukan-masukan museum ya Pak, paling mudah, murah dan bisa bikin kesan nih kalau anak-anak masuk ke situ takut untuk tidak menyentuh barang haram tersebut. Kita selamatkan bangsa dari Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Priscilia Marita undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa dalam dialog kami berikutnya. Terima kasih Mbak Devi.